berdoa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Bapak akan mengaji terlebih dahulu. Amin. Bakti Bima Budi Budiarto Cecep dan Cica. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Bapak di sini akan menjelaskan tentang ibadah dan karakteristik. Yang pertama itu pengertian. Coba Cica, pengertian ibadah menurut kamu apa? Pengertian ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan dan pengabdian kepada Allah. Ya, terima kasih jawabannya. Jadi ibadah itu menurut bahasa ada 4 ya. Yang pertama itu taat, tunduk, hina dan pengabdian. Jadi ibadah itu adalah merupakan bentuk ketaatan, pengabdian dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an kata ibadah berarti juga ada patuh, berdoa, mengikuti, menurut. Nah, kalau ibadah dalam pengertian luas itu adalah ibadah segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, menurut para ulama fikih juga ibadah merupakan segala bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan pahala Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu dasar ibadah. Nah, dasar tentang ibadah dalam Islam ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang intinya tuh Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan beribadah kepadanya. Jadi kita sebagai makhluk Allah, sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaannya, kita diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Selanjutnya yaitu macam-macam ibadah. Dalam macam-macam ibadah ini, kalau secara garis besarnya itu terbagi menjadi 2, yaitu ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nah, apa sih coba Cica ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh itu apa menurut Cica? Ibadah mahdoh adalah ibadah yang hubungannya antara hambanya dengan Allah. Ya, kalau ibadah ghairu mahdoh? Ibadah ghairu mahdoh yaitu hubungannya sesama manusia dengan manusia lagi. Ya, betul. Jadi ibadah mahdoh ini adalah ibadah yang menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah mahdoh ini ibadah aturannya sangat ketat. Kenapa sangat ketat? Karena ibadah ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti apa? Seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, selanjutnya yaitu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ini menghubungkan antara manusia dengan sesama manusia. Contohnya itu seperti menyantuni fakir miskin, mencari nafkah, bertetangga, bernegara, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kan tadi itu dari secara garis besarnya, sekarang ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu ibadah jasmani rohania,
ibadah rohani dan ma'rifah, ibadah jasmani, rohani dan ma'rifah. Nah, yang pertama itu ibadah jasmani rohani. Maksudnya apa? Yaitu perbuatan perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani, misalnya sholat dan puasa. Yang selanjutnya yaitu ibadah rohaniah dan ma'rifah. Nah, contohnya yaitu seperti zakat. Yang ketiga yaitu ibadah jasmaniah, rohaniah dan ma'rifah. Nah, contohnya yaitu seperti haji. Nah, selanjutnya ditinjau dari segi bentuknya. Karena tadi ada dari segi pelaksanaannya, sekarang ditinjau dari segi bentuknya. Nah, yang pertama yaitu ibadah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Contohnya seperti doa, tahmid, dan membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, yaitu seperti tolong menolong, membantu orang lain, jihad, dan mengurus jenazah. Yang ketiga yaitu ibadah pekerjaannya yang telah ditentukan bentuknya. Seperti apa? Seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang keempat yaitu ibadah yang tata cara pelaksanaannya berbentuk menahan diri. Contohnya yaitu seperti puasa. Yang kelima yaitu ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Maksudnya apa? Maksudnya itu seperti memaafkan orang lain yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Nah, prinsip-prinsip ibadah dalam Islam itu yang pertama adanya perintah. Nah, karena Allah memerintahkan kepada kita supaya beribadah, makanya kita wajib ditunaikan. Yang kedua yaitu tidak mempersulit dalam ibadah. Allah tidak mempersulit kita dalam ibadah. Contohnya ketika kita sedang sakit, misalkan kita tidak bisa sholat sambil berdiri, kita bisa melakukannya dengan sambil duduk. Kalau misalkan duduk tidak bisa, berarti kita melakukannya bisa sambil berbaring. Yang ketiga itu menjadikan beban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, yang intinya Allah tidak membebani seseorang melainkan di atas dasar kemampuannya. Nah, jadi Allah itu tidak membebani seseorang melainkan di atas dasar kemampuannya. Apabila kita sedang menghadapi cobaannya, jadi Allah percaya kita bisa melalui itu semua. Yang keempat yaitu ibadah hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kita beribadah, kita niatkan untuk karena Allah, jangan diniatkan kepada yang lain. Yang kelima yaitu ibadah dilakukan secara ikhlas. Ikhlas itu artinya murni. Apabila kita melakukannya secara ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya, akan mendapatkan pahalanya, dan akan khusyuk sholatnya. Yang keenam yaitu keseimbangan jasmani dan rohani. Apabila ketika kita melakukan beribadah harus seimbang antara jasmani dan rohani. Jasmani contohnya seperti sholat, kalau rohani itu seperti berdoa. Yang terakhir itu tujuan ibadah. Nah, tujuan ibadah kita itu apa sih? Jadi tujuannya yaitu untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, dan juga untuk mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala Allah, dan mengharapkan rahmat Allah. Ya, mungkin segitu saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum Bapak akan menutup pembelajaran ini, Bapak akan mereview materi yang dijelaskan Bapak tadi. Coba siapa yang bisa menjelaskan apa itu macam-macam ibadah secara garis besar? Kan ada dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.
Coba ibadah mahdoh apa itu? Ibadah mahdoh yaitu ibadah yang menghubungkan antara hambanya dengan sesama manusia. Salah, itu ibadah ghairu mahdoh. Yang mahdohnya. Yang mahdohnya adalah ibadah yang ini yang khusus hubungannya manusia dengan manusia, Pak. Itu ibadah ghairu mahdoh. Oh iya, terbalik Pak, maaf. Ibadah mahdoh adalah hubungannya dengan hambanya dengan Allah gitu. Ya. Sedangkan ibadah ghair mahdoh adalah hubungan yang berbentuk dengan sesama manusia itu sendiri dan alam. Ya. Contohnya saling tolong menolong, bertetangga dengan baik, menyantuni fakir miskin. Ya, betul. Nah, jadi anak-anak, tujuan dari ibadah kita ini yaitu untuk mendapatkan ridho Allah, untuk mengharapkan rahmat Allah, dan diniatkan untuk Allah supaya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertemuan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang taharah ya. Nah, sebelum pembelajaran ditutup, berdoa di dalam hati, mulai. Ya, doa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.